Oke, di video kali ini gue bakal buat video komparasi ya antara iPhone punya dengan Android punya. Bang, kalau komparasi kalau versusin iPhone versusin sama-sama mantan flagship dong bang. Oke, kali ini gue bakal ikutin perbacotan-bacotan kalian semua ya kan? Anjay. Nah, ini sama-sama mantan flagship ya dan harganya juga sama-sama mirip. Ini adalah iPhone 8 yang which is di tahun 2025 ya. Lau udah bisa beli harganya under 2 juta ya. Di bawah 2 juta lu udah bisa dapat iPhone 8. Kalau lu bisa beruntung lu bisa ulik-ulik lah iPhone 8 yang resmi di 2 juta kecil di 2 juta kurang tipis gitu ya kan, tapi agak sulit sih. Dan biasanya ada minus-minus, tapi intinya lu di bawah 2 juta udah bisa beli iPhone 8. Nah, ini mantan flagship dan kita bakal komparasi dengan mantan flagship dari Android punya yaitu Samsung Galaxy S9 Plus. Ini adalah handphone yang dimana lu juga bisa beli di tahun 2025 harganya di bawah 2 juta. So, yang ini di bawah 2 juta, yang ini di bawah 2 juta. Kira-kira nih, Cuk, mana yang paling worth it buat kalian beli? Entah itu dari iPhone, entah itu dari Android. Mana nih? Hah? Lu pilih mana, Cuk? Kalau gue ditanya, ya kita bahas dulu deh. Kalau pertama kali kita bahas handphone, otomatis kita bahas displaynya dulu. Dengan selisih harga yang nggak terpaut beda jauh, gue kalau kebutuhan gue yang ringan-ringan aja, gue bakal pilih Samsung punya. Kenapa? Layarnya besar sekali. Ini iPhone udah kemakan ya. Ukuran iPhone kemakan di ukuran layar si S9 Plus. Jadi gue di sini pilih S9 Plus untuk daily driver gue untuk pemakaian yang so-so aja. Dan kalau untuk display kira-kira dibacotin mana yang bagus, jujur keduanya sama-sama bagus cuy. Sama-sama bagus si iPhone 8 meskipun belum OLED, tapi dia brightness-nya nampol parah dan ini first gen dia sudah ada True Tone-nya. Jadi menambah kenyamanan kita ketika pakai HP ini dengan segala kondisi cahaya yang beredar. Ngomong apa sih gue? Nah sekarang kalau di Samsung Galaxy S9 Plus kira-kira kelebihannya apa? Kelebihannya yang pertama dari layar, terus yang kedua dari pixelnya, dia lebih tajam ya. Dan nitsnya, ini kalau secara kita ngelihat secara langsung ya, coba kita tampol-tampolin ya. Kita klimaks-klimaksin semua per display-displayan yang ada di kedua HP ini. Udah gue klimaksin ya. Ini gue juga klimaksin. Nah, kalau kita masuk ke background putih, kira-kira mana yang paling jos ya? Di sini lo bisa lihat ya, bahwa brightness si Samsung Galaxy S9 Plus itu bisa banget nyaingin layar dari iPhone 8. Ini layar ori ya jangan salah. Ini layar ori, ini layar ori. Yang lo lihat di sini layarnya masih pada orian semua. Jadi akurat ya buat kita komparasi. Nah, tapi kalau lo bisa lihat ya di kamera sih gue ngelihatnya warna putih yang ada di Samsung lebih akurat ya. Ini agak sedikit merah tipis-tipis lah. Nah, itu dia cuy. Itu dia salah satu kelebihan AMOLED-nya Samsung punya. Versi flagshipnya Samsung nggak kaleng-kaleng kalau kalau ngetuning warna displaynya. Ini benar-benar gue lebih suka ya yang ada di Samsung S9 Plus. Memang kalau dari karakter kecerahan layar dia tipis-tipis, beda tipis sekali ya. Gue ngerasa memang lebih terang si Samsung S9 Plus. Tapi kalau buat pemakaian penggunaan satu tangan, tetap aja gue lebih suka iPhone 8 biasa, compact sekali. Nah, sedangkan kalau S9 Plus ini menurut gue lebih ke orang yang butuh layar besar, butuh dimensi display yang lebih besar, biar pemakaiannya lebih nyaman. Ketika lu ngedit-ngedit foto di sebuah hand pakai HP gitu, gue lebih suka pakai iPhone yang lebih besar. That's why kalau pilihannya antara 8 biasa dengan S9 Plus, gue bakal pilih S9 Plus. Karena gue ngedit itu ngelihat dari displaynya yang caur. Nah, karena ini mantan flagship, jadi menurut gue fair ya kalau dibandingkan. Jadi kira-kira lu pilih mana nih, iPhone 8 atau Samsung S9 Plus? Gue sampai di menit ini masih pro ke S9 Plus. Sekarang kita move ke ecosystem yang ada di kedua handphone ini. By the way, kalau untuk pemakaian di Indonesia, gue tetap lebih pilih si Samsung punya. Kenapa? Dari NFC-nya lebih simpel, ya kan. Terus berbagai macam aplikasi-aplikasi di Indo
yang tidak ada di iPhone tuh banyak sekali ya. Dan itu berhubungan tentang kehidupan kita di muka bumi ini yang ketika kita tinggal di Indonesia. Berbet banget gue ngomongnya, belebet banget. Singkat ceritanya, banyak banget aplikasi-aplikasi receh yang dimana ada momen-momen tertentu kita harus download ya. Entah itu karena kerjaan, karena ada yang harus dibayar-bayar, dan aplikasi-aplikasi yang benar-benar friendly itu banyaknya di Android. Makanya ketika gue pakai iPhone, gue kadang stuck banget gue. Ketika ada aplikasi yang harus gue download dan gue harus banget download dan gak ada di App Store, itu ngeselin banget dan itu banyak sekali. Jadi untuk pemakaian daily, kalau kita lihat dari sudut pandang operasi sistem ya, gue pilih si Samsung ya untuk daily driver gue. Sampai di sini aja poinnya tetap menang Samsung dan Samsung. Lalu kapan gue bagus-bagusin ini? Nggak tahu. Gue videonya ngalir aja. Kita sekarang udah bahas operasi sistem, next kita bahas baterai. Aduh, udah ketebak bos. Tetap S9 Plus lagi bos ya. Kalau masalah baterai bos ya, ini memang biang keroknya lowbat bos, si iPhone 8. Lu nggak mesti iPhone 8, iPhone XS juga boros yang which is baterai lebih besar dari ini juga. Jadi gue tidak menyarankan lu beli iPhone 8 untuk pemakaian HP utama. Sedangkan si Puki Samsung ini masih bisa pisan boy ya. Lu masih bisa berselancar, bersosial media-mediaan pakai handphone ini dengan tingkat apa ya? Dengan tingkat lamanya itu lebih lama gitu dibandingkan iPhone. Memang kalau dari sudut pandang gue ngelihat baterai yang ada di S9 Plus, dia nggak seawet nih, gue kasih lihat, nggak seawet HP-HP non flagship yang baterai gede-gede banget kayak nih 5000 mAh gitu ya, lebih salah tuh 5000. Nggak segede ini, cuman baterainya ini kalau dibandingkan dengan si iPhone, jauh si S9 Plus ini menang kemana-mana untuk urusan baterai. Oke, sampai di poin baterai aja gue masih pro ke S9 Plus. Nah, sekarang kita ke build quality. Untuk menurut gue ya, kedua handphone ini punya karakternya masing-masing, cuy. Yang iPhone ini lu bisa lihat sendiri, dia tipikal memang first generation backless dengan wireless charger. Jadi kalau kita lihat tipikal iPhone 8 ini, tipikal desainnya tuh sebenarnya bukan apa ya, desain utama pakai kaca gitu ya. iPhone 4, 4S juga belakangnya kaca. HP jadul parah anjir, kayak lu kayak belum lahir anjir ada waktu HP itu lahir di muka bumi gitu. Jadi menurut gua desain yang ada di iPhone 8 ini kalau kita lihat dari secara apa ya, general sebuah handphone ini HP yang dimana notabene-nya udah banyak dengan apa ya, model-model kayak gini udah banyak anjir. Kayak gue udah bete banget dah ngebahas si iPhone dan iPhone, apalagi yang gue bahas iPhone 8 yang gue pegang. Jadi kayak nggak ada sesuatu hal yang ditonjolkan gitu. Gue aja bingung gitu di video ini mau bacot apa gitu sama iPhone 8. Makanya gue agak berebet-berebet gitu buat ngomong ke kalian. Tapi intinya gini, yang ada di iPhone 8 ini, kalau lu tanya build kualitas, ya build quality-nya maksud gue, dibandingkan dengan Android mantan flagship sekalipun, ini masih tergolong apa ya? Masih tergolong ada rasa premium ya. Dan si S9 Plus ini kalau ditanya apakah ada rasa premium ya, ada. Cuman entah kenapa, gue kalau buat apa ya, buat badak-badakan lebih suka iPhone. Kayak lebih rigid aja gitu. Gue megang HP ini kayak kokoh, ya, kayak keras gitu. Sedangkan HP ini ya belakangnya kayak melunak-melunak dikit gitu. Kayak gimana gue ngejelasinnya? Meskipun nggak kayak gitu sih, ini padat juga gitu. Cuman seakan-akan kalau gue pegang HP-nya, iPhone itu kayak lebih kokoh aja gitu. Kayak ngerasa HP yang siap buat dilempar-lempar anjir. Sedangkan ini enggak gitu. Mungkin ya karena faktor layar Edge-nya. Jadi gue mikirin nih HP bakal ringkih parah. Nah, itu yang benar-benar gue pikirin sih. Kalau kita pakai kedua HP ini, gue mikirnya iPhone 8 ini desainnya kokoh, badak, sedangkan mantan flagship kayak S9 Plus ini nggak sebadak itu rasa gue ya. Dan kesimpulan gue kalau kita tarik ulur untuk masalah desain, balik lagi ke selera. Kamera gimana bang? Kalau kamera gue tidak menyarankan elu buat beli iPhone, buat elu kebutuhannya buat foto ya. Jadi gini, kalau lu beli mantan flagship, lu itu sebenarnya udah di kasta yang freedom sekali. Lu udah bisa foto bagus, video bagus ya. Kamera yang ada di S9 Plus jernih, gue udah pernah bahas. Beberapa hari gue udah sering bahas S9 Plus. Kamera jernih, untuk perekaman video jernih ya.
Jadi menurut gue fix no debat, dan low light-nya gue lebih suka S9 Plus ketimbang iPhone 8. Sorry to say, kalau buat iPhone 8 kameranya gue nggak bisa banggain sama sekali. Kalau buat video recording menurut gue seri ya antara kedua HP ini ya, antara iPhone 8 dengan S9 Plus. So kesimpulan gue untuk kamera ya, untuk kamera ini lebih bagus, lebih baik. Jadi kalau lu ada kebutuhan kamera, lu mending ambil S9 Plus aja ketimbang lu ambil iPhone. Apalagi yang kebutuhan lu lebih ke buat foto-foto ya. Kalau buat perekaman video masih oke lah. Kalau lu berpaling dari Samsung S9 Plus, pilih ke Apple alias si iPhone. Tapi kalau lu butuh foto yang bagus juga, ambil ini. Ambil mantan flagship dari Samsung ketimbang dari iPhone. Oke. Nah, kesimpulan gua secara keseluruhan, udah panjang banget ini video. Gua lebih suka Samsung S9 Plus ketimbang iPhone 8. Mungkin kalau dijadiin buat HP kedua, gue suka iPhone 8, masih suka lah gue iPhone 8. Cuman kalau ditanya HP utama dan gue harus disuruh pilih dua handphone ini, mana yang harus gue pilih bakal pilih Samsung Galaxy S9 Plus.